mengingatkan lagi apa tugas ketua, sekretaris, dan bendahara. Nanti saya review saja. Silakan siapa yang mau membuka kuliah ini dengan membaca doa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Monggo, mangga. Halo guys. Apa? Kita akan mulai kuliah dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Silakan dipimpin oleh ketua ataupun pengurus kelas yang ditunjuk oleh ketua kelas. Silakan. Baik, saya mulai aja ya Pak. Iya, siapa ketua kelas? Kalau antum ketua kelas mulailah. Kalau enggak ya boleh juga. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Reza atas waktunya, Pak Indah. Untuk memulai perkuliahan hari ini, mari kita baca doa Al-Fatihah dengan bersama ya. Al-Fatihah dimulai. Nah. Terima kasih. Selesai. Baik, untuk Pak Reza, silakan Pak untuk memulai materi hari ini. Bisa nggak direview pengurus kelas yang Creativity Innovation ini siapa aja? Yang pengurus kelas di Creativity ini, pertama di ketua kelas Pak ada Melinda. Ya, Meli. Udah hadir Pak belum? Melinda sedang dalam perjalanan pulang Pak. Oke. Terus? Wakilnya saya. Daniel. Iya, betul. Oke. Untuk sekretarisnya dengan Mbak Dian Marlinda, Pak. Dian. Oke. Dan bendahara Mbak Lina Melani. Oke. Coba jelaskan apa tugas ketua dan wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Siap. Coba jelaskan apa tugas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara ya. Ketua dengan wakil ketua sama. Apa tugasnya? Sekretaris tugasnya apa di antaranya lah? Bendahara apa? Izin menjawab Pak. Untuk ketua kelas itu dan wakil ketua kelas tugasnya itu remind 2 hari sebelum kelas Pak Reza dan Pak Indah. Jadi WA ke Bapak 2 hari sebelum kita perkuliahan Pak. Yes, untuk di-remind untuk apa? Di-remind untuk mengingatkan bahwa Bapak ada kelas hari ini, hari Jumat ini. Iya, supaya di-upload nanti bahan kuliahnya. Dan juga untuk memberikan Zoom untuk setiap pertemuan genap ya. Benar, Pak. Oke, kalau sekretaris? Tugas sekretaris mencatat kehadiran, moral etika, lalu mencatat aktif atau tidaknya mahasiswa, Pak. Ya, poin reward yang saya berikan setiap kuliah harap dicatat. Diberikan kepada mahasiswa yang aktif menjawab pertanyaan dari Bapak. Ya, di samping itu saya juga menambahkan reward dari yang hadir di webinar-webinar berdasarkan sharing screen yang diberikan, dan juga ada yang wajib membuat resume, ada yang tidak wajib, tapi kehadirannya tetap mendapatkan poin reward. Oke, bendahara tugasnya apa? Bendahara tugasnya mengurus yang iuran kelas setiap 1 minggu 10.000 atau per hari 1.500 tergantung kesepakatan kita mau per hari atau per minggu, Pak. Per minggu aja, kalau per hari nanti kayak celengan itu. Jadi kalau begitu kita udah 2 minggu, mestinya nanti pada kuliah keempat saya akan minta laporan dari sekretaris kelas siapa poin reward-nya sudah berapa yang dicatat. Jadi poin reward itu macam ini. Misalnya kalian dapat 80, 85, 90 dan seterusnya. Nanti misalnya seseorang, misalnya kayak Daniel ada 8 kali 80, 90, 85 segala macam itu di total dibagi 5 kalau 5 komponen reward yang dikumpulkan. Jadi rata-rata berapa gitu kan. Nah, nanti pada kuliah keempat saya minta laporan sekretaris siapa sudah mengumpulkan poin reward berapa.
Kemudian juga bendahara, saya ingin mendengar siapa sudah menabung, siapa yang lupa, siapa yang pura-pura lupa, siapa yang lupa beneran, artinya hilang ingatan maksudnya. Jadi supaya konsistensinya jelas ya. Oke, sebab saya nanti akan menghadirkan seorang sahabat saya, orang Jepang, untuk menjelaskan tentang Kaizen, yang merupakan satu innovation dan creativity orang Jepang dalam apa yang disebut dengan continuous improvement. Jadi sebuah perbaikan yang terus-menerus yang dalam budaya kerja ataupun budaya perusahaan di Jepang itu di sini juga diterapkan namanya Kaizen. Nah, itu nanti saya akan mengundang dia pada kuliah ke-4 apa ke-6. Nah, itu di antaranya kita akan memberi gift dan sebagainya dari kelas. Jadi kalian bukan hanya dari saya materi kuliahnya dengan Kang Indah, tapi juga dari dosen yang saya undang secara khas maupun dari webinar yang kalian bisa ambil pelajaran-pelajaran baru secara kreatif dan inovatif gitu ya. Oleh karena itu saya mengucapkan apresiasi pada kalian setelah bergabung dalam beberapa webinar yang lalu. Bagi saya itu sebuah hal yang membanggakan dan tentu saja saya mengapresiasi untuk memberikan tambahan nilainya sebagai point reward. Oke, baik, akan kita mulai kuliah sekarang. Kang Indah mungkin akan men-share presentation. Sebelumnya saya ingin sampaikan buku yang kita gunakan dalam kreativitas dan inovasi itu sebagaimana yang telah diinformasikan oleh Prodi pada kalian, tapi bukan satu-satunya atau dua-duanya buku itu, karena buku ini banyak sekali. Nanti di antaranya saya dengan Kang Indah juga akan mengusahakan ada satu buku untuk mata kuliah ini setidaknya bisa kita gunakan sebelum UTS, sehingga kumpulan dari berbagai teori akan kita arrange di situ. Nanti kalian ketika ujian bisa merefer ke sana untuk memudahkan. Nah, itu diantaranya kas kelas akan kita gunakan juga untuk ya setidaknya memberi kompensasi bagi tim penyusun materi buku tersebut. Oke, Kang Indra, you copy me. You can to share the definition of creativity ya, kreativitas dan inovasi. Kita akan mulai membahas tentang kreativitas dahulu, dan kemudian kita akan membahas secara bertahap nanti tentang inovasi. Nah, ini apa yang kita pahami dengan kreativitas. Jadi suatu pemikiran tentang sesuatu, kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Jadi di sini ada 3 kata kuncinya, yaitu satu pemikiran. Jadi ini ide, satu gagasan, suatu kemampuan berpikir kreatif yang bisa menghasilkan hal yang baru. Ya, hal-hal yang baru atau sesuatu yang baru yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Jadi seperti mana kalian lihat orang-orang yang kreatif itu diantaranya ya. Jadi kreatif ini dia sudah ada, tapi dia melakukan sesuatu yang berbeda. Nah, jadi contohnya banyak sekali ya. Jadi mungkin kalian nanti akan diberikan contoh masing-masing mana yang kreatif, mana inovatif ya. Karena kalau kreatif itu sesuatu yang belum ada, itu dibuat menjadi ada gitu. Sementara inovasi, sesuatu yang sudah ada dibuat menjadi sesuatu yang berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi misalnya kalian mungkin pernah dengar atau bukan dengar aja, pernah pergi ke Ancol ya. Nah, Ancol itu dulu itu tempat jin buang anak. Orang Jakarta bilang, emang jin punya anak ya? Maksudnya itu Ancol itu tempat yang angker, tempat yang gelap gulita, yang rawa-rawa. Semua orang takut kalau lewat situ.
Makanya kalau kalian nonton film, segala sesuatu yang berbau Ancol itu pasti ada hantunya. Misalnya mengenai apa itu, Si Manis Jembatan Ancol. Nah, itu kan pasti isinya kan film yang apa coba? Yang mengerikan. Kenapa? Karena Ancol itu dulu tempat kumuh, rawa-rawa, gelap gulita, segala macam. Tapi sekarang tempat apa coba? Nah, tempat rekreasi keluarga. Siapa yang kreatif merubah Ancol ini? Namanya Pak Insinyur Ciputra. Yang kalian kalau pergi ke Mega Kuningan tuh ada Ciputra Mall kan? Iya, Pak. Nah, ya. Kemudian ada Hotel Ciputra. Iya. Kemudian ada Ciputra Land. Dan macam-macam Ciputra lain itu nama seseorang, yaitu beliau sudah meninggal beberapa waktu lalu. Beliau alumni ITB yang kemampuannya arsitek ya. Beliau juga yang membangun Pondok Indah Mall gitu. Termasuk Universitas Tarumanegara itu. Jadi Pak Ciputra ini kreatif orangnya, sehingga melihat Ancol ini sesuatu yang bisa disulap dari yang sifatnya menakutkan, mengerikan, menjadi sesuatu yang menjadi impian. Makanya namanya Taman Impian Jaya Ancol. Gitu. Dulu bukan impian, taman menakutkan bagi orang lewat. Nah, begitu juga Pondok Indah. Pondok Indah dulu nggak ada yang mau tinggal di sana. Di sana itu rawa-rawa, tempat yang tidak terurus. Tapi oleh Pak Ciputra bisa dirubah menjadi sesuatu destinasi yang mahal sekali tempat tinggal. Itu namanya berpikir kreatif. Nah, kalian kalau ada kesempatan, pas jalan-jalan ke Mega Kuningan, ada mall Ciputra di sana, namanya Ciputra World, kalau nggak salah saya namanya gitu. Nah, itu di lantai 3-nya itu ada Museum Ciputra. Nah, kalian bisa lihat karya-karya beliau di situ. Masuknya cuma Rp25.000 deh. Jadi beliau adalah alumni ITB yang awal-awal. Jadi pada zaman masih ada Bung Karno dulu. Ya, jadi ini yang disebut orang kreatif gitu. Ya. Orang kreatif itu ada juga teman saya, katanya dulu waktu dia masih kecil ya, dia nabung uang itu dalam bambu. Kamu tahu bambu kan? Jadi bambu itu dilobangin, masukin duit ke dalamnya. Dulu nggak ada celengan kayak sekarang, udah tersedia dalam plastik, dalam kayak kapsul gitu. Dulu orang-orang zaman dulu semua serba alamiah. Jadi dia nabung nabung itu dalam bambu. Jadi bambu itu dilobangin gitu kan. Nah, tapi lama-lama dia hitung uangnya kok nggak banyak-banyak. Rupanya kakak dia, kalau dia pergi sekolah adiknya, dia ambil lidi, kan? Lidinya di ujung lidi ditaruh ini, getahnya pohon buah nangka, tahu ya? Tahu, Pak. Nah, di ujungnya taruh. Jadi dia ambil uang itu atu-atu dari lubangnya. Itu bukan kreatif itu nama, itu nyolong namanya. Itu. Jadi adiknya itu pikir kenapa uangnya nggak banyak-banyak. Rupanya setiap pergi sekolah abangnya ngambil pakai itu lidi. Itu bukan kreatif, itu namanya nyolong namanya. Nggak bener itu. Oke, next slide. Nah, Kang Indah. Jadi yang ke bawahnya itu. Jadi tipe kreatif ya agak naik sedikit kali ya ininya. Saya oke, enggak apa-apa. Nih. Jadi satu, enggak. Tadi yang tadi. Ya, jadi satu menciptakan betul-betul baru. Itu orang yang disebut tipe kreatif. Yang tadi saya bilang kan, Ancol nggak pernah ada jadi ada. Pondok Indah nggak ada jadi ada. Kemudian Gojek nggak ada jadi ada. Termasuk Aqua. Nah, kalau kalian mau tahu sejarah Aqua itu, air dalam kemasan, saya ceritakan sedikit. Itu yang
mewujudkan atau menciptakan air aqua itu namanya Pak Tirto Utomo namanya. Tirto Utomo ini dahulu beliau kerja di Pertamina di bagian pelayanan tamu asing, tamu-tamu mancanegara. Nah, tamu-tamu luar itu, mereka itu nggak berani minum air di tempat kita. Takutnya ada cacing pita atau ya yang gitu-gitulah. Zaman orang nggak yakin gitu. Kalau makanya kita pun kalau minum air kan kita masak kan, kita rebus gitu kan. Karena kita juga nggak berani minum air dari keran langsung. Tapi kalau di Singapura, di airport gitu ya, atau di Amerika, ente bisa minum dari keran, itu sudah ini higienis. Ada juga di kita beberapa tempat ya, tapi di kantor atau karena dia pakai penyulingan yang sifatnya bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau di luar itu kan enggak. Jadi Pak Tirto Utomo ini karena dia pelayanan tamu asing, jadi dia orang-orang itu membawa air dari negaranya sendiri yang khawatir di sini dia sakit perut atau apa. Jadi lalu Pak Tirto Utomo ini berpikir, waduh kalau gitu saya habis pensiun ini atau mau pensiun dini dia mau menjual air dalam kemasan, air yang siap minum, nggak usah direbus-rebus lagi gitu loh. Nah, waktu ide ini disampaikan pada teman dia, teman kerjanya, dia mau berhenti bekerja, mau bisnis air putih, air dalam kemasan. Nah, tahu nggak apa kata temannya? Nah, coba saya mau tanya, Nurul, kira-kira temannya bilang apa ketika Pak Tirto Utomo mau jualan air putih di Jakarta? Yang orang minta aja dikasih gratis, ini mau jual. Kira-kira apa kata temannya itu? Kalau menurut saya sih itu waktu itu bilangnya air kok ditaruh di kemasan, aneh banget gitu. Bukannya di gelas gitu ya. Iya. Kalau Dian kira-kira ketika Pak Tirto Utomo bilang saya mau jualan air putih pasti nanti orang pada mau. Padahal kan kita minta air putih aja nggak ada yang perlu bayar, tapi dia mau jualan. Apa kata temennya kira-kira waktu itu? Menurut saya kata teman dia nggak akan laku, ditertawakan ya. Iya benar. Dia bilang ngapain? Siapa yang mau beli? Orang minta gratis jadi kasih. Gitu kata temannya. Kalau Daniel kira-kira apa aja temannya? Jawab apa komen setelah dia bilang aku mau berhenti kerja dan mau jual air putih aja katanya. Kira-kira Kalau menurut temannya saya bilang malah jadi bahan bercandaan, Pak. Air putih udah banyak kok ngapain dijual gitu, Pak. iya, candaan malah dibilang lu udah gila katanya gitu. Gitu. Lu udah gila. Mana ada orang mau beli air putih di Jakarta katanya. Memang di Saudi katanya, terus air. Itu kata temannya itu. Nah, tapi dia nggak mau dengar komentar orang. Dia berpikirnya secara kreatif menurut yang dia persepsikan bahwa orang pasti akan membeli, akan membutuhkan air dalam kemasan itu. Nah, ada kata kunci di sini. Yang pertama, kalian kalau besok mempunyai satu, ini kan pemikiran ya, melahirkan hal-hal yang baru. Itu seringkali diledek orang. Mungkin kalian sering dengar Thomas Alva Edison yang mencoba mewujudkan itu lampu itu kan. Itu kan berapa ribu kali dia coba-coba terus untuk bisa menghidupkan lampu itu kan. Sehingga orang bilang itu orang udah gila kali gitu ya. Jadi karena bolak-balik kerjaannya cuman ke lab-nya mencoba dan sebagainya. Mana masa itu belum ada lampu pijar, ini belum ada. Dulu pakai apa? Pakai bambu itu loh, yang pakai suluh itu loh. Yang di ujungnya dikasih kain Obor ya, apa? Pak. Obor, Pak. Obor. Dulu mana ada listrik macam ini. Lampu pijar itu nggak ada. Jadi jangan dikirain begitu lahir manusia langsung ada, enggak.
Nah, jadi untuk hal-hal yang kreatif begini, memang tidak semua orang mengapresiasi gitu loh. Cuman kalau kalian mendengar orang ngomong, kalian akan berhenti di tengah jalan. Ini saya kasih tahu satu kisah, mungkin kalian pernah dengar. Ini kisah seorang bapak dengan anak pada zaman Khulafaur Rasyidin, zaman-zaman setelah Nabi Muhammad lah. Jadi ada bapak dengan anak pergi misal dari Bekasi ke ke Durensawit. Taruhlah begitu ya. Dia waktu itu kendaraannya itu kan ada kuda, ada unta, ada keledai. Nah, ini bapak anak ini adanya keledai. Nah, akhirnya dia naiklah keledai ini berdua dari Bekasi ke Durensawit. Nah, di tengah jalan orang ngelihat mereka berdua naik keledai, orang komen, waduh, ini bapak anak ini benar-benar nggak ada peri kebinatangan. Masa keledai sebesar itu dia naikin dua-dua sekaligus, kasihan tuh keledai jalannya udah pelan begitu. Karena dengar orang ngomong begitu, bapaknya turun. Jadi anaknya yang di atas keledai. Nah, begitu lewat beberapa ratus meter di situ orang lihat ini anak betul-betul nggak punya otak, bapaknya suruh jalan, dia yang naik keledai pula. Wah, jadi mendengar itu anaknya jadi nggak enak hati gitu. Dia bilang, Pak, bapak aja deh yang naik, kan bapak udah berumur, aku kan masih muda. Bapaknya naik beberapa ratus meter, kemudian orang ngomong, ini bapak anaknya suruh jalan, dia malah naik keledai. Ini bapak ini otaknya di mana ini? Udah salah lagi kan? Jadi anaknya yang naik salah juga. Sekarang bapaknya yang naik disalahin juga. Tadi naik dua-duanya salah juga gitu kan. Akhirnya mereka dua-duanya nggak naik, keledainya dituntun aja. Orang komen itu orang bodoh. Mau keledai kok dituntun, bukan jadi naikin. Jadi apa kesimpulannya? Kalau kita dengar omongan orang ya begitu itu. Nggak akan bisa berbuat sesuatu kalau hanya mendengar komen orang. Orang just komen kan, tapi kan nggak memberikan impact apa-apa. Nah, itu satu pelajaran, jangan pernah terpengaruh oleh komentar orang apabila kalian meyakini bahwa yang kalian akan buat itu sesuatu yang orang mungkin nggak melihat. Nah, jadi kayak Nadiem Makarim membuat Gojek. Kenapa sebelum Nadiem Makarim nggak ada yang buat Gojek? Karena orang itu tidak melihat sesuatu yang dibutuhkan di Jakarta ini memerlukan mobilitas. Oke, nah itu satu hal. Yang kedua, kata-kata gila itu. Jadi kalau kalian belum dibilang oleh temannya gila, itu saya khawatir kalian belum kreatif. jadi kalau dibilang, lu udah gila lu. Nah, itu kayaknya udah mendekati kreatif itu. Buktinya, nasi goreng aja kalau nggak pakai gila nggak dianggap enak coba. Jadi hampir semua tukang nasi goreng buat nasi goreng gila gitu kan. Karena kalau udah ada gilanya itu menunjukkan udah lebih enak. Makanya muncullah misalnya apa ini ikan gurame sableng dan sebagainya. Tapi itu kadang-kadang udah berlebihan pula kreatifnya. Ada yang apa lagi kata-kata yang tidak pas lah untuk makanan. Oke, jadi apa yang ingin saya katakan adalah kreatif itu berpikir out of the box, dan orang lain baru apa namanya membayangkan kalian sudah melakukan. Itu kreatif itu. Nah, oke, kembali ke sini kita lihat ininya. Menciptakan betul-betul hal yang baru. Yang kedua, mengkombinasikan. Jadi misalnya ya, dulu kalian tahu nggak pisang molen? Yang gorengan tuh pisang molen. Tahu, Pak. Enak, Pak. Pisang molen itu awal kejadiannya
itu akibat jadi ada 2 orang teman dari kampung yang sama. Yang satu jual bakso, yang satu jual gorengan. Nah, yang tukang bakso ini pas mereka ketemu di tengah jalan saling istirahat, yang tukang bakso iseng-iseng pergi goreng-goreng punya temannya, ada tepung. Kan tepung untuk menggoreng apa kan, pisang, menggoreng tempe apa segala macam. Dia tepung itu dia ini dia utek-utek itu, dia giling-giling, kemudian ada pisang yang mau digoreng tuh pisangnya diuntel-untel dengan tepung itu. Kemudian dia goreng gitu. Ada orang mau beli gorengan, ngelihat gorengan itu apaan tuh? Ini namanya pisang selimut. Jadi diselimutin dengan apa? Tepung tadi ya. Nah, yang kemudian bernama pisang molen. Jadi yang mau beli pisang goreng dan tempe goreng tadi lihat itu dia minta beli yang itu. Pas dibelinya dia suka karena ada rasa tepung lebih tebal dibandingkan pisang goreng yang cuman selapis gitu. Nah, itu gara-gara iseng itu melahirkanlah pisang molen itu. Jadi bukan hal yang baru sebenarnya pisang molen itu. Karena isinya tetap pisang, cuman tepungnya lebih tebal daripada pisang goreng. Nah, ini bukan itu yang tadi menggabungkan sesuatu yang sudah ada menjadi suatu kreatif. Misalnya ada nggak kelapa bakar? Kelapa muda bakar ada kan? Uli bakar apa ya? Nah, kalau uli bakar iya, kalau enggak kan lengket nggak sanggup makan. Tapi ini kelapa muda dibakar coba. Nah, Ada, Pak. Ada. itu konsumennya ada sendiri. Katanya Ada, Pak. obat, Pak. Katanya Iya, bisa obat. disembuh. Nah, apa itu obat beneran atau sugesti wallahu alam kan? Karena saya belum pernah dengar hasil labnya. Begitu juga bakso. Ada bakso yang rebus, ada bakso bakar. Nah, itu namanya kreatif gitu loh. Kan ada bakso kotak gitu kan, bakso gepeng. Ada bakso bom atom sakgede ini. Ya, jauh itu kan sudah ada bakso. Cuman dia seperti yang nomor 2 ini adalah mengkombinasikan atau sintesis. Nah, ketiga modifikasi. Nah, jadi memodif tapi bukan modifikasi model anak sekarang, motor baru dibeli udah dipretelin, ya kan? Bannya bener udah dibuat ceper bannya. Jadi kalau lewat apa namanya polisi tidur terpaksa berhenti dulu bisa lewat. Ini bukan kreatif itu mah. Itu namanya merusak fungsi. Nah, kesannya biar keren. Keren apanya? Itu bodoh namanya. Kaca pion nggak jelas, lampu nggak jelas, ketemu polisi malah ditilang. Karena nggak benar itu kan bukan kreatif. Oke, next slide, Kang Indah. Ini sekarang inovasi. Jadi kalau tadi kita sudah tahu kreatif apa itu, sekarang inovasi. Inovasi itu proses menemukan atau mengimplementasikan sesuatu yang baru dalam situasi yang baru. Jadi yang bahasa di sini sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang belum ada. Jadi doing new thing orang bilang, membuat sesuatu dengan cara yang baru. Bukan, kalau kreatif itu adalah creating new thing. Jadi membuat sesuatu yang belum ada menjadi ada. Sementara inovasi yang ada kemudian dibuat suatu modifikasi atau suatu kreasi sehingga terlihat sesuatu yang baru. Contoh, sekarang kalian kalau beli mobil second ya, itu ada jasa yang itu kita beli mobil bekas atau second itu kan khawatir ya, apa mesinnya benar-benar masih oke, apa ini bekas tabrakan, apa ini sudah diganti dengan yang tidak original dan segala macam. Sekarang ada jasa jual beli mobil bekas
itu dia menunjukkan pada kita ada 17 titik yang sudah dikontrol oleh mereka bahwa itu semuanya ready for you, siap digunakan. Nah, jadi orang yang menduga-duga tadi itu udah mereka declare dulu bahwa yang ini masih baik semua, tapi beberapa yang ini sudah perlu diganti kalau memang ingin lebih nyaman lagi. Jadi benar-benar dia menyampaikan sesuatu secara transparan. Nah, itu jauh lebih orang mau beli karena jelas, bukan ini bagus kok, ini baru aja tadinya, orang mana percaya model begitu. Jadi inovasi dalam pelayanan adalah memberikan informasi yang terbuka dan orang tidak merasa kecewa pada saat sudah membeli sesuatu padahal tidak sebagaimana yang dia informasikan. Oke. Nah, konsep kebaruan tersebut berbeda bagi setiap orang. Sesuatu yang dianggap baru oleh seseorang atau pada satu konteks bisa jadi perubahan itu tersebut tidak sama sekali mungkin lama. Contohnya gini lah, kita di sini menganggap hal yang baru, mungkin di Amerika atau di Eropa itu sudah ketinggalan. Mungkin kalian sering lihat dulu di Jakarta breakdance itu sudah berhenti karena ada banyak orang patah leher atau apa. Tapi di daerah baru mulai jingkrak-jingkrak mutar-mutar. Jadi sesuatu yang bagi dia baru di tempat lain sudah bukan hal yang baru ya. Nah, ini inovasi ini harus selalu dicari untuk membuat kita tidak pernah tertinggal. Kalian mungkin tahu deterjen Rinso ya. Nah, Rinso itu sudah ada sejak saya lahir. Tapi selain Rinso, dulu ada namanya Hino namanya. H-I-N-O, Hino. Ada lagi B29, sekarang muncul lagi merek itu. Nah, itu yang saya sebut-sebut itu sudah meninggal dunia, tapi Rinso ada terus. Kenapa? Karena Rinso itu mampu melakukan inovasi. Ya, jadi continuous improvement. Dulu Rinso biasa kan serbuk seperti itu. Kemudian sekian lama berkembang lagi Rinso itu serbuknya bukan putih aja, ada warnanya. Disebut Rinso warna. Jadi serbuknya itu ada merah, kuning, hijau. Itu. Jadi baju-baju warna itu akan cemerlang karena ini Rinsonya warna, kawan. Inovasi. Nah, yang ketiga muncul lagi. Rinso itu nggak perlu ngucek-ngucek, nggak perlu lama-lama, dia bisa cepat meluruhkan kotoran, dia mencuci sendiri gitu. Jadi banyak orang ngerendam baju malam-malam, tapi besok pagi kok masih di ember juga, nggak dicuci-cuci juga. Jadi akhirnya harus cuci sendiri juga, maksudnya itu bukan Rinsonya yang nyuci, maksudnya itu ya dia akan larut lah maksud dia. Jadi tapi iklannya Rinso mencuci sendiri. Jadi kita tiduran aja nggak usah cuci. Bangun-bangun masih aja di ember. Nah, itu namanya iklannya apa? Ngabuin itu ya. Nah, kemudian muncul lagi Rinso cair. Nah, gitu kan? Nah, itu inovasi dalam produk namanya. Tapi kalau misalnya kalian punya rambut hitam, tahu dibuat kuning, itu inovasi apa-apa? Tiba-tiba dicat jadi merah, itu apa inovasi apa bukan sih? Itu mah gaya, Pak. Itu gaya. Gaya yang menghabiskan ongkos tapi tidak produktif gitu kan. Nah, jadi tolong dibedain, inovasi itu selalu arahnya produktif. Tapi kalau menjadi cost center, pusat biaya, cuman jadi ngeluarin duit doang, tidak bisa memberi impact lebih besar terhadap revenue, itu sih bukan inovasi. Itu namanya pemborosan namanya. Oke, next slide. Ya, ini Peter Drucker ini itu adalah pakar yang awal-awal menyampaikan innovation and entrepreneurship. Jadi dalam bisnis atau dalam seorang wirausaha, inovasi itu adalah sesuatu keniscayaan. Sehingga ada kata-katanya innovation or die. Anda tidak berinovasi atau Anda siap mati gitu. Coba lihat aja dulu Nokia. Pernah dengar
gadget merek Nokia? Pernah, Pak. Saya punya juga. Malah yang terakhir saya punya itu apa itu organizer ya, yang bisa buka itu. Nah, itu yang kayak kayak laptop kecil lah. Nah, itu saya beli 10 juta dulu harganya itu. Itu agak berat kalau ada kucing kita lempar pingsan kucingnya itu agak berat. Jadi tapi karena dia nggak inovasi, ya akhirnya dia ketinggalan zaman. Jadi akhirnya goodbye sudah, ya toh. Tidak ada lagi yang eh, yang membuat orang tertarik lagi ya. Kemudian ini dalam perkembangannya sebelumnya itu menurut Scon itu rasa ingin tahu orang itu membuat seseorang itu terdorong ingin melakukan riset dan percobaan. Jadi kalian tahu dulu yang namanya pesawat terbang itu kan dimulai dari 2 orang bersaudara kan, yang tiba-tiba ingin terbang dengan mencoba sesuatu yang orang dulu nggak bayangkan akan berhasil mereka menciptakan satu daya terbang pesawat itu kan ada sejarahnya. Bahkan ada anak muda ya di Sulawesi waktu itu yang terbang dengan mesin mesin motor atau apa itu yang sempat terbang di pantai itu kan. Mesin diesel, Pak. Mesin diesel ya. Jadi itu inovasi, itu anaknya yang itu kreatif juga, inovatif juga. Paling tidak yang motor biasanya di darat dia bisa terbangkan sehingga dia diundang ke Jakarta waktu itu kan dan dapat berbagai macam perhatian juga hadiah tentu saja. Oke. Nah, saya kira sampai di sini sementara saya menjelaskan apa itu kreativitas dan apa itu inovasi sebagai sebuah review ya, mungkin selama ini sudah sering didengar. Namun dengan adanya kemajuan teknologi sekarang, lompatan kreativitas inovasi itu luar biasa. Cuman terus terang aja saya kalau kreatifnya model James Bond itu saya nggak terlalu terkesima ya. James Bond itu kan banyak ininya ya, banyak rekayasanya lah. Tiba-tiba mobilnya dikasih senjata, nembakin orang. Itu cuman biar kalian tahu itu gaya orang Amerika itu supaya dia kelihatan menang aja di mana-mana gitu loh. Dia coba lihat film Amerika, mana pernah dia yang kalah. Selalu dia harus menang. Dia macho gitu kan. Wah, jadi terus yang paling lucu lagi film Amerika itu kebanyakan itu kan melawan bandit ya, melawan kejahatan sehingga dia jagoan menang. Sebenarnya itu sebuah mimpi bagi mereka karena di negara mereka itu banyak banget penjahatnya dan banyak juga kan kalian tahu ada yang di sekolahan karena bebas bawa senjata nembak temannya segala macam. Jadi film-film Amerika itu sebenarnya menggambarkan sesuatu yang dia inginkan padahal nggak ada itu. Inginnya bebas dari kejahatan karena kejahatannya banyak banget. Jadi padahal di sana nggak ada yang macam itu. Tapi keinginan itu diwujudkan oleh si sutradara dalam film. Kita akhirnya merasa keren, Amerika itu keren terus deh pokoknya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang kalian lihat di lapangan sesuatu yang imaging dulu nggak pernah terbayangkan, bahkan sekarang udah ada taksi udara kan dengan pesawat, dengan helikopter, dengan drone. Orang sekarang udah rekreasi ke planet lain. Kemarin kan kalian lihat tuh ada siapa ya, owner dari Amazon ya, yang diterbangkan dalam kapsul ke luar angkasa. Nah, bayangkan itu ya, sesuatu yang pengalaman baru yang dulu nggak ada sama sekali. Oke, sampai di sini saya ingin menjelaskan pada kalian bahwa kuliah 3 SKS itu sebenarnya dimaksudkan dalam 3 pola belajar ya. Yang pertama satu pengantar
stimulasi dari dosen untuk satu mata kuliah yang kemudian mahasiswa bisa menambah wawasannya dari penjelasan pengajar atau dosen. Kemudian yang kedua, kalian itu diberi tugas untuk mengeksplor materi kuliah itu, misalnya kreativitas yang dibolehkan di dalam rekayasa genetika itu apa aja, misalnya kan. Kalian tahu kan orang-orang medis itu melakukan rekayasa genetika. Jadi apakah boleh misalnya ya melakukan perkawinan silang dari suatu jenis makhluk tertentu yang ingin kreatif sehingga pihak kedokteran melakukannya, itu ada kode etik. Jadi kreativitas itu tidak bebas nilai. Dia punya rambu-rambu moralitas yang perlu ditaati juga gitu. Tidak semua kreativitas itu tanpa memperhatikan unsur kemanusiaan atau unsur moralitas bisa dilakukan, karena pasti sebagai makhluk berbudaya, makhluk yang punya moralitas, kreativitas itu selalu juga dinilai apakah ini baik untuk kehidupan manusia apa tidak. Jadi itu kalau tidak kemudian direspon dengan positif oleh pasar atau oleh konsumen, maka percuma. Inovasi itu sekedar memuaskan sensasi aja. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya boleh, ada yang mau tambahin boleh. Kang Indah mau sharing juga boleh. Silakan, siapa yang mau tambah. Sambil saya mau minum dulu ya. Oke. Siapa mau ini ada yang kirim apa nih di chat box-nya apa? Saya sedang di perjalanan pulang. Oh iya. Pak izin off kamera ya, Pak. Perjalanan pulang ya. Oke. Maaf Pak, mau izin tanya. Ya, silakan. Siapa sebut nama biar nanti sekretaris tahu sehingga dapat poin rewardnya jelas dengan salah tulis. Nama saya Prasetyo, Pak. Oke, mau nanya, saya dulu di SD itu punya teman yang jago gambar dari SD. Berarti kan mungkin dia by genetik itu emang udah kreatif, Pak. Udah emang sudah dari lahir gitu ya. Atau emang kreativitas itu bisa di-develop dari treatment tertentu gitu, Pak? Oh, good. Pertanyaannya 80. Wah, bagus pertanyaannya. Silakan sekretaris ditulis ya poin reward untuk Prasetyo Hardianto. Apakah kreativitas itu bawaan lahir? Gitu ya? Sebenarnya setiap manusia itu sejak lahir kreatif. Ada cumannya nih. Ketika kita masuk TK, nah kita itu dibuat common oleh guru yang tak paham kreativitas. Jadi anak-anak TK, SD ini ketemu guru yang tidak kreatif, yang dulu zaman dia kecil ya pendidikannya sama sekali tidak kreatif. Makanya kalau kita kasih sekarang sebuah pulpen atau pensil, selembar kertas, lalu kita bilang kepada anak-anak muda sekarang, coba kalian buat lukisan atau gambar pemandangan. Pasti yang muncul apa? Kiri kanan sawah, tengah-tengah jalan, di belakang ada awan, ada matahari. Betul apa betul? Hampir semua begitu. Kenapa? Karena guru TK-nya dulu itu gitu ngajarnya. Akhirnya kalau mau buat yang berbeda itu kayak aneh gitu. Jadi akibatnya yang tadinya sejak lahir punya bakat yang masing-masing, waktu masuk ke TK ini malah disamakan oleh si guru yang tak paham kreativitas. Nah, jadi apakah dia dibuat lahir? Tidak. Kreativitas itu bisa dibentuk. Hanya saja seseorang yang punya talenta
itu pasti lebih dominan. Sedangkan yang tidak punya talenta, dia bisa mengusahakan lebih baik atau lebih ekstra. Nah, jadi kayak misalnya misalnya kalian lihat ya, kenapa musik itu atau band-band yang populer itu banyak dari Bandung misalnya, ketimbang dari Jogja misalnya. Kalau Jogja kan terkenalnya Sheila on Seven aja, atau apa satu lagi atau dua lagi. Tapi kebanyakan ini karena apa? Karena Jawa Barat ini kan ya keadaan tekstur alamnya itu kan sejuk, kemudian banyak air mengalir, kemudian ada pemandangan yang indah-indah, sehingga itu salah satu lingkungan membentuk juga kreativitas. Karena itu orang tidak karena lahir lalu dia begitu, tapi kalau sejak lahir ada talenta, apalagi dipengaruhi oleh lingkungan terdekat. Misalnya bapaknya musisi, anaknya cenderung akan lebih mampu dalam kreativitas seni, sudah tentu. Nah, jadi ini tapi ada juga kan yang orang tuanya main musik, anaknya enggak gitu. Jadi jawabannya adalah setiap orang lahir dengan potensi kreatif masing-masing. Kemudian bagaimana lingkungan dia ataupun talenta yang ditemukan atau dibentuk oleh pendidikan dan juga pengalaman hidupnya itu akan membedakan satu dengan yang lain. Tapi kalau dia memang dari lingkungan yang keluarga pada kemampuan tertentu, dia lebih cepat jadi dibandingkan yang sebaliknya. Tapi bukan yang sebaliknya tidak mungkin terwujud. Bisa, asal ada ekstra usaha yang memang ingin dilakukan. Misalnya kayak Cristiano Ronaldo. Mungkin kalian kalau membaca keterangan teman main bolanya itu, Rio Ferdinand, mungkin baru-baru ini ada beritanya, dia kaget karena Cristiano Ronaldo itu ada 6 orang pembantu dia, ada urusan urusan dia untuk kebugaran, ada urusan makanan dia, ada urusan tentang kesehatan secara medis dan sebagainya. Jadi memang harus ada effort yang tinggi. Begitu. Thank you. Ada lagi? Baik Pak, saya mau izin bertanya Pak. Silakan, nama dan tinggalnya di mana? Baik, nama saya Daniel Pak, tinggal di Bekasi. Oke, Daniel. Nanti mana Pak? Gimana sih Pak cara mengubah pola pikir atau mindset kita untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif Pak untuk saat ini? Oke, good idea. Tanyanya bagus, nilainya juga 80. Ada 3. Yang pertama, dari membaca. Ya. Jadi kalian tidak mungkin mendapat sebuah informasi, pengetahuan, ataupun sebuah advantage ya, kalau tidak menggunakan media membaca ini sebagai cara mengeksplor gitu kan. Orang tidak tiba-tiba tahu sendiri tanpa dia membaca dan mendengar juga sekarang. Nah, karena itu saya sarankan kalian ini di rumahnya kalau bisa, atau kalau bisa ya, usahakan ada mini library atau family library. Ada perpustakaan keluarga. Jadi di rumah itu jangan adanya pajangan T-set. Di ruang tamu pajangan pajangan tempat minum itu cangkir-cangkir, nah apa-apa dipajangin di situ. Bilang pada orang tuanya, "Mah, kita pajangan ini kita simpan aja deh, kita taruh buku aja." Ya, supaya semua orang bisa membaca. Jadi bukunya itu adalah success story. Jadi kalian kalau bisa setiap rumah itu ada success story. Buku-buku kisah-kisah orang sukses dalam bidangnya masing-masing. Nah, itu akan
membuat kalian menjadi termotivasi untuk mencapai kemajuan atau berpikir kreatif, ya. Itu satu. Yang kedua, harus berani mencoba. Kalau sesuatu nggak berani dicoba, itu nggak akan jadi. Ya, makanya orang tua itu nggak boleh kalau anaknya baru pegang, jangan, belum apa-apa udah AE. Gimana anaknya mau kreatif? Akhirnya malah anaknya takut sendiri, belum apa-apa udah AE. Jadi coba kalau apalagi kalau misalnya mecahin sesuatu yang ibunya senang, waduh itu bisa didamprat 1 hari, itu anaknya jadi nggak berani lagi mencobanya. Jadi orang tua, kalau kalian besok jadi orang tua ya, punya anak, tiba-tiba memecahkan sesuatu yang kalian suka, itu jangan pantang banget dia dimarahi on the spot. Itu akan membuat dia takut untuk melakukan sesuatu yang bisa menghambat kreativitas. Kalau kalian ingin mengajari bahwa nanti yang akan datang jangan lagi dia begitu, sampaikan apa yang seharusnya, dan ini sesuatu yang kesempatan berharga untuk membuat dia mengerti tentang manfaat sesuatu dan resiko sesuatu. Tapi jangan sekali-sekali dimarahi, apalagi kemudian wah dipukul dan sebagainya. Itu akan membuat anak itu selesai deh, gitu. Jadi itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, harus mau apa namanya ya, harus mau untuk mendeklarasikan atau meminta orang lain memberikan kritik ataupun masukan atas apa yang kita usahakan itu. Jadi jangan malu nanti nggak bagus nanti itu kapan orang mau ngasih masukan coba. Nah, jadi coba, kemudian explore, serap masukan, update apa yang masih kurang, itu adalah lebih baik daripada Anda tak pernah mau mencoba, takut salah, atau takut dikritik sehingga merasa malu atau segala macam. Itu adalah suatu hambatan untuk kreatif. Begitu setidaknya, Daniel. Thank you. Oh, baik Pak, masih menyambung Pak dari yang tadi. Kan kita harus berani mencoba, terus harus menerima kritikan juga ya Pak. Itu gimana sih Pak cara kita percaya diri supaya kritikan orang itu nggak bikin kita sakit hati Pak? Kadang kan misalnya nih, kita bikin produk A, tapi pas kita nanya ke orang itu tuh, dia kritiknya tuh kayak terlalu pedes gitu Pak. Jadi kayak bikin kita, oh iya ya, ini yang bikin produk gua jadi kayak bikin lemah gitu Pak. Jadi bikin down kitanya. Ya, jadi yang pertama gini, kalian kan lihat kenapa orang kita kalau ngomong bahasa Inggris kurang oke itu kok malu gitu. Malah diomongin lu sok-sok. Tapi kenapa orang bule ngomong bahasa Indonesia nggak karuan gitu kok dia nggak malu gitu. Saya mau makan ke sana itu kita malah appreciate dia mau. Tapi ketika kita yang bicara bahasa Inggrisnya yang kurang, kok malah kayak apa gitu kan, sama aja dia bahasa ibu, maksudnya bahasa ibu kita bukan bahasa Inggris, kita mempelajarinya untuk bisa, dia juga bukan bahasa Indonesia. Nah, di sini yang kita harus lihat bahwa semua yang di awal itu selalu bukan hal yang sempurna. Tidak ada tiba-tiba sempurna. Jadi forget it, masa bodoh dengan komentar orang seperti yang saya bilang tadi, tapi buktikan bahwa in the end mereka akan menyesal dulu hanya mengkritik, tapi kemudian Andalah sekarang yang berada di depan. Nah, itu banyak contoh yang terjadi, termasuk tadi Pak Tirto Utomo itu. Lu udah gila mau minum
mau jual air putih di Jakarta, siapa yang beli? Tapi nyatanya sekarang seperti apa coba? Nah, impact-nya nggak dipertimbangkan dari dulu. Kenapa? Pertama, ini bukan sekedar air putih, tetapi air yang siap minum dan sudah dalam kemasan. Coba kalau pakai gelas, ada hajatan cuci gelas gempor tahu. Ada 100 orang datang bertamu, nyuci gelas bolak-balik. Ini yang namanya si Afril, Akania itu bisa kabur dia. Entah katanya ada PR, entah apa-apa. Soalnya nyuci banyak banget cuciannya. Kalau dengan aqua gelas itu kan nggak perlu cuci gelas lagi. Jadi ada impact lain yang tadinya nggak dipikirin. Sekedar soal air putih. Nah, akibatnya Pak Tirto Utomonya nggak mau denger, jalan terus dan akhirnya ya muncullah Aqua Golden Mississippi itu. Cuman sayangnya memang waktu zaman krisis 98 karena maju, invest. Nah, kemudian investasinya dalam dolar. Akhirnya kena krisis moneter karena pinjaman dalam dolar. Waktu itu ente tahu $1 sampai 15.000. Sekarangnya hampir 15.000, oh nggak apa-apa. Itu pada masa 98 tuh, wah itu malah petaka betul. Akhirnya Aqua sekarang itu mayoritas sahamnya dikuasai Prancis. Namanya Danone. Makanya kalau kalian lihat botol Aqua ada tulisannya Danone. Danone itu perusahaan air mineralnya Prancis. Nah, jadi itu bukti bahwa kritikan di awal malah nggak masuk akal mau jual air putih, nyatanya jadi market leader sampai hari ini. Gitu. Kang Indah, ada yang mau nambahi? Silakan. Kang Indah, masih di station? Iya, Pak. Nah, silakan kalau ada mau nambahin, mangga. Iya, jadi tadi menyimak dari tadi pembahasan dari Pak Prof. Reja bahwa kita sebagai anak muda ya memang harus kreatif supaya apa? Supaya jangan ketinggalan intinya. Jadi kreatif di sini kan tadi dari hal-hal yang belum ada jadi ada, sedangkan soal inovatif itu kan dari yang sudah ada tapi diinovasi supaya bisa membuat atau menjadi nilai jualnya lebih tinggi. Itu yang seperti yang tadi dicontohkan banyak lah, dari mulai yang makanan atau lagu atau iklan itu kan banyak inovatif. Jadi kenapa kayak Aqua tadi tetap bertahan karena memang banyak inovasi atau Rinso, nah itu. Jadi intinya bahwa betul kata Pak Reja bahwa kalau kita punya gagasan atau untuk kreativitas ya ditunjukkan saja, abaikan aja apa orang yang bicara apa itu tidak masuk akal atau apa. Mungkin Kang Indah bisa kasih contoh apa yang kemarin-kemarin teman-teman lihat event adanya ASEAN Lecturer Communities yang sebelumnya nggak ada. Nah, mungkin itu bisa sebagai contoh sampai hari ini seperti apa manfaatnya. Ya, jadi kemarin itu kan kalau sebelum kita, contoh yang sederhana aja, kalau kita waktu kemarin ikut seminar, kayak kalau kita hanya tahunya di Indonesia aja, ternyata di luar itu udah lebih maju dari di kita, ya itu bisa jadikan suatu untuk kita untuk ikut atau untuk memulai untuk berkreatif atau berinovasi. Itu mungkin Pak Reza. Ya, jadi kalian sekarang kan tahu penyelenggara webinar itu ASEAN Lecturer Community. Nah, itu saya meng-create ASEAN Lecturer Community ini sejak 10 tahun yang lalu. Jadi saya keliling negara-negara ASEAN ke kampus-kampus, membawa mahasiswa S1, S2, S3, es krim nggak ada sih. Jadi akhirnya itu saya bilang, saya pergi ke negara-negara sebelah itu kayak pergi ke Jabodetabek. Makanya saya sebut Jabo Hamasikul gitu. Jakarta, Bangkok, Hanoi, Manila, Singapura, Kuala Lumpur. Nah, itu kerjaan saya 10-an tahun terakhir. Sebenarnya setiap saya ngajar seperti ini waktu fisikal, itu di pertemuan perdana udah saya bilang,
nanti pertemuan ke-13 kita kuliah bareng mahasiswa lain di Singapura loh. Di Kuala Lumpur loh. Saya udah bilang gitu. Dan siapa yang mau silakan nabung setiap minggu. Kalau nggak salah saya 100.000. Sehingga pada pertemuan ke-13 itu kan sudah 1.300.000. Nah, itu sudah bisa beli tiket pulang pergi. Itu Jakarta, Kuala Lumpur, Singapura, Jakarta. Nah, nanti hotel dan makannya saya yang tanggung. Nah, jadi dulu begitu. Ada sih 5-6 orang, bukan satu kelas semua pergi, enggak juga. Karena ini ada problem masing-masing, ada problem nggak mau nabung atau nggak bisa nabung, ada macam-macam lah. Tapi yang penting paspornya udah ada dulu. Kalau enggak nanti nyangkut di Cengkareng, nggak bisa lewat imigrasi kan. Nah, dulu nggak ada Zoom begini. Bagaimana mau bisa ngundang dosen luar kayak kemarin-kemarin di webinar kita kan, harus datang ke sana. Jadi saya berpikir kreatif tuh macam ini ya, sejak saya kuliah dulu. Saya kalau nonton film, saya itu belum puas nonton film kalau uang saya beli tiket belum balik kepada saya. Itu berpikirnya. Gimana cara uang yang tadi saya beli tiket tuh balik lagi kepada saya. Gimana caranya? Ya saya buat tulisan, karya tulis yang saya kirim ke koran, ke majalah, yang menyangkut cerita film tadi dalam kehidupan nyata seperti apa. Gitu loh. Kan dapat honor tuh, tulisan kita dimuat di koran, di majalah. Apalagi zaman saya kuliah, honornya dikasih oleh korannya, dikasih oleh fakultas saya juga. Wah, jadi bayangin aja beli tiketnya Rp75 waktu itu. Kalau Rp75 ya waktu itu. Itu dapatnya saya Rp250. Dulu waktu saya kuliah saya makan pagi, sarapan pagi Rp25. Capek deh. Jadi nasi putih dengan semur, itu tahu apa telur itu pokoknya Rp25 aja. Jadi kayak kalian ini, kalau besok wisuda misalnya, ini semester 7 ya? Semester 3, Pak. Semester 3, sorry, yang kelas 1 lagi semester 7. Ya, apalagi masih semester 3. Kan, kalian kalau 3 tahun lagi misalnya, atau 2,5 tahun lagi atau gitu, wisuda, itu kalau wisuda kayak wisuda yang kemarin-kemarin itu kalian menurut saya sarjana jadul menurut saya. Gimana caranya lebih kreatif? Ya sejak kuliah ini, kalian berpikir sesuatu yang bisa menghasilkan secara income. Nanti waktu wisuda, kalian pulang ke rumah kan bawa ijazah tuh, sarjana. Nah, kalau yang lain cuman kasih aku udah di wisuda, udah lulus. Terima kasih ya udah dukung aku Pak, gitu kan. Nah, itu biasa. Coba di belakang ijazah kamu itu ada uang cek 10 juta. Aku ada hadiah untuk Mama nih. Apaan? Ya ada hadiah dari aku 10 juta. Dari mana kamu uang? Ya sejak kuliah aku sebenarnya ada usaha. Aku jadi reseller entah apalah gitu. Nah itu baru kreatif. Jadi bukan cuma nyetor ijazah doang, itu mesti dari zaman dulu udah begitu. Menurut saya itu nggak kreatif. Jadi mumpung yang udah lulus itu nggak sempat dengar kuliah saya seperti ini, ya apa boleh buat. Ya ini yang denger ini gimana? Besok bisa nggak? Wisudanya di balik ijazah ada uang 5 atau 10 juta. Wow. Nah ini kan semester 3, ada berapa ya? Ada 5 semester lagi. 2,5 tahun lagi berpikir gimana nih cara mewujudkan di belakang ijazah ada cek ya. Atau kalau nggak ada cek pokoknya sesuatu yang bisa mamanya surprise gitu dong. Ya. Jangan malah udah sampai lulus saja masih minta pulsa pada mamanya. Ini nggak kreatif ini mah. Oke, saya kira inovasi itu termasuk di dalam kehidupan ya. Jadi kalian nih ya
bangun pagi. Nah, gimana misalnya membuat inovasi pada diri sendiri ya? Kan 3 bulan lagi ini kita akan masuk tahun baru ya. Apa sih yang akan kalian perbaiki atau inovasi apa yang akan kalian rencanakan untuk kehidupan? Nah, kami kebetulan saya di Bekasi dan kalian mungkin sudah diinformasikan ya lewat Instagram atau apa. Kita akan membuat lomba naskah dan video Sumpah Pemuda Milenial. Ya. Kalian tahu nanti 7 tahun lagi Sumpah Pemuda itu akan berumur 100 tahun. Coba kalian bayangkan, Sumpah Pemuda itu dibacakan atau diikrarkan oleh pemuda Indonesia tahun 28. Ya. Waktu mereka menyampaikan Sumpah Pemuda itu, Indonesianya sudah ada belum? Hah? Belum ada Indonesianya. Itu tahun 28. Indonesia baru ada tahun 45. Ya, betul apa betul? Itu mereka bersumpah, kami putra-putri Indonesia bertanah air yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itu mereka bersumpah itu tahun 28 loh. 1928, tanggalnya 28 Oktober. Indonesia-nya belum ada. Indonesia itu baru ada 17 tahun kemudian. 17 Agustus 1945. 1928 ke 1945 itu 17 tahun. Setelah sumpah itu terwujud tanah air Indonesia itu. Terus terang aja saya agak imaging perkara ini. Kenapa? Kalian coba lihat ya, ada di dalam Al-Quran itu sejarah true story, kisah nyata. Nabi Yusuf itu kan dia punya saudara kandung yang lain ibunya itu kan. Itu ada Bunyamin dan segala macam. Dia kan mimpi kan, 7 bintang sujud pada dia. Mimpi itu dikasih tahu pada bapaknya. Oleh Yusuf ini, siapa bapaknya? Nabi Isa ya. Bapaknya bilang apa? Kamu jangan ceritain ya. Mimpi ini pada abang-abang kamu. Kamu akan dicelakain nanti. Nah, itu mimpi itu bahwa saudara-saudara dia itu kemudian akan akan sujud pada dia itu ketika dia jadi raja di Mesir ya. Padahal dia dicemplungin ke sumur tua dulu kan oleh saudara-saudaranya. Nah, kamu tahu nggak mimpi Nabi Yusuf itu dengan kenyataannya nanti 7 saudaranya pada minta maaf pada dia itu 17 tahun tahu. Hampir sama dengan Sumpah Pemuda ini. Nah, sekarang kalian anak yang lahir atau yang sekarang sedang mahasiswa, kalian ingin bersumpah apa untuk Indonesia 100 tahun di 2045? Nah, Kocibek Academy atau komunitas cinta Bekasi dan Jabodeta, jadi Bekasi dan Jabodeta, jadi boleh anak Depok juga, Jakarta juga, itu mengadakan lomba naskah dan video Sumpah Pemuda Milenial. Jadi kalian diharapkan atau diundang untuk membuat sebuah naskah, kira-kira kalian ingin bersumpah tentang apa untuk Indonesia 100 tahun 2045. Misalnya gini, kami putra-putri Indonesia bersumpah tidak menggunakan gadget untuk hoax. Misalnya gitu ya. Tapi itu misalnya, tapi terserah kalian. Nah, lomba ini berhadiah juara 1 2 juta loh. Mungkin Kang Indah boleh men-share nggak ininya?
Kalau teman-teman ini perlu melihat, share flyernya. Ini suatu kreativitas yang kebenaran saya pendiri Coachback ini. Nah, ini anak creativity dan inovasi kan sebagian anak-anak Bekasi kan. Nah, ini dia. Sumpah Pemuda Anniversary Day ini, Coachback Gemhanas Academy present. Jadi Gemhanas ini generasi muda ketahanan nasional. Itu ada lomba pembuatan naskah dan video Sumpah Pemuda Milenial. Yang kedua, kita akan membuat webinar ASEAN Young Leadership to the Futures. Nah, nanti ini akan berbicara anak dari negara Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei, Indonesia. Nah, kemudian ada training dan capacity building. Ya, kalian yang mau ikut ini, segera daftarkan diri. Karena uang pendaftaran 200.000, tetapi kalau kalian mendaftar sebelum tanggal 30 September, bayarnya 10% doang, 20.000. Jadi Daniel, Lina, tolong kas kelas itu boleh dialokasikan untuk teman-teman kelas ini yang mau ikut acara ini. Jadi nggak perlu keluarin uang baru lagi. Boleh diambil dari kas kelas, kan 2 minggu sudah ada 20.000 tuh. Sekarang kan udah kuliah yang kedua. Jadi yang mau ikut ini silakan dialokasikan dari kas kelas. Ya, Daniel atau Meli kalau sudah gabung. Dan juga Lina dan Dian. Jadi siapa yang mau ikut? Tunjuk tangan. Ini cuma buat naskah doang kok. Videoin sendiri, bacain, nanti akan dinilai gitu. Jadi saya berikan approval atau persetujuan kalau kas kelas ini mau digunakan untuk mendaftar ini, silakan ya. Toh itu dana dari kalian. Kemudian bendahara tolong share rekening ke saya. Saya mau nyumbang 100.000 nih. Saya mau transfer kemana? Baik, Pak. Nanti saya... Iya, ya. Silakan dan Meli, Daniel, Dian, Lina, pengurus kelas menanyakan pada teman-temannya siapa yang mau ikut lomba ini. Boleh nggak? Sekarang saya kasih waktu 5-10 menit. Coba pengurus kelas mengambil inisiatif untuk memimpin pertemuan ini sebelum kita akhiri kuliah ini. Ada nggak yang kreatif membuat lomba Sumpah Pemuda? Siapa yang mau ikut? Coba Daniel atau Meli kalau udah ada menjadi moderator sementara. Ada yang mau ikut nggak lomba naskah Sumpah Pemuda dan video ini? Jadi kalau kalian ikut ini, kan bayar 20.000 tuh dari 200.000. Nah, kalian bisa mempunyai kesempatan untuk memenangkan hadiah sampai 2 juta itu. Kemudian dengan 20.000 kalian udah boleh mengikuti webinar yang ASEAN Young Leadership yang ada pembicaranya anak muda dari Singapura, Thailand, Malaysia, Brunei, Indonesia yang bisa bahasa Inggris Melayu campur lah. Kalau anak Timor Leste ngapain kita undang, itu kan provinsi kita kemarin, anak Laos gitu kan. Kemudian kalian boleh ikut juga training capacity building. Jadi bayarnya cuma 20.000, 3 in 1. Bisa ikut 3 gitu. Dan itu boleh menggunakan kas kelas aja. Sehingga nanti tabungan minggu lalu dan minggu ini, mumpung ini masih tanggal 24, belum lewat tanggal 30. Nah, coba Daniel tanya, ada nggak yang mau ikutan? Nanti yang menjadi moderator ini sebelum kita akhiri kuliah ini, karena saya ingin beri kesempatan kreatif, membuat Sumpah Pemuda ini sebuah kreativitas juga dalam rangka 100 tahun Sumpah Pemuda. Apa kiranya yang mau disumpahkan, bukan disumpahin ya. Silakan pemimpin. Coba ditanya, siapa mau ikut nih biar didaftar oleh sekretaris? Silakan. Baik teman-teman semua. Ya,
untuk teman-teman semua ada yang mau ikut daftar buat acara lomba Sumpah Pemuda mungkin bisa ngomong aja langsung. Silakan di unmute bagi yang mau ngomong, unmute. Waktunya 10 menit saja untuk lelang ini ya. Toh nggak perlu bayar lagi, udah ada kas kelas yang kalian nabung sendiri. Jangan diam, kalau mau gunakan kesempatan silakan bersuara. Mbak Risma mungkin? Mana Risma yang dipanggil? Masih bobo? Ada, Pak. Ya, tolong tuh dijawab. Daniel nanya mau ikutan nggak? Nanti di Japri deh, Pak. Di Japri. Ya, kalau gitu tolong Daniel arrange mungkin apa namanya di luar ini nanti sebelum ini kan 24 ya. Mungkin 2-3 hari ke depan sebelum 30 itu udah beda lagi soalnya kalau lewat tanggal 30. Kalau tadi di flyer kalau lewat tanggal 30 udah 30.000 kalau nggak salah saya itu. Betul ya Kang Indah ya? Iya, Pak. Nah, jadi jangan lewatkan 30 September. Tapi orang Indonesia ini kalau dibilang paling lambat 30 September, pasti nanti 30 September ngumpulnya. Yang dilihatnya paling lambatnya, bukannya lagi tanggal 25, hari tanggal 26, ntar di ujung 30 baru. Aneh orang Indonesia itu. Bukannya lebih awal lebih baik. Oke, itu salah satu kreativitas ya, yang dimana dulu anak muda Indonesia belum merdeka aja udah berani bersumpah. Nah, ini yang kedua, ASEAN yang leadership to the future. Ini akan berbicara nanti dari Malaysia itu yang kiri atas, kemudian yang bawah dari Thailand sesuai dengan bendera negaranya. Yang bawah ini Indonesia, Dimas tuh yang sebelah kanan cewek lagi dari Singapura. Ya. Nah, kita tinggal menunggu satu apalagi kalau nanti misalnya bisa apa dari Filipina, apa dari Vietnam. Ya. Jadi ini jangan sampai kelas ini kuliah kreativitas inovasi tapi tak ada yang muncul, capek deh. Oke. Kita akan akhiri kuliah ini dalam 5 menit lagi. Kalau masih ada yang mau ditanya silahkan. Kalau tidak ada, mungkin Kang Indah bisa menginformasikan webinar yang akan datang. Kalau teman-teman mau ikutan, saya selalu menginformasikan dan kalian selalu kita kasih free. Jadi ada yang wajib, ada tidak wajib. Tapi yang tidak wajib kalau join, dan kita lihat pasti kita nambah poin reward karena ini kita anggap sebagai suatu keaktifan keinginan untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan itu sesuatu yang mahal harganya karena yang bicara juga bukan orang yang ada di pinggir jalan begitu, tapi yang ahli juga di bidangnya masing-masing. Oke. Kalau nggak ada lagi, kita akan akhiri kuliah daring hari ini dengan satu tugas. Ya. Tugas kalian adalah membuat satu analisis atau satu pendapat. Jadi gini, kalian cari satu iklan. Ya, iklan yang menurut kalian itu sesuatu yang kreatif. Gitu. Kemudian kalian melihat sisi apanya yang kreatif di situ, dan menurut kalian apakah masih bisa di-upgrade kreativitas yang saat ini ada supaya lebih canggih lagi atau lebih advantage lagi dari yang ada sekarang. Nah, kalian pernah nggak dengar ada orang jual rumah tapi dia mau dinikahin sekalian? Pernah kan dengar beritanya kan? Nah, itu kreatif apa enggak? Saya pun itu terserah kalian mau komentarnya. Itu seperti itu misalnya ya. Itu bonus, Pak. Ya, bonus.
Masalahnya itu kan udah kayak orang beli motor aja, emang nikah itu gampang apa suka. Tapi ini terserah, yang penting kalian komentari menurut kalian, itu sesuatu yang kreatif. Apanya yang kreatif menurut kalian? Dan sisi apanya kalian melihat bahwa itu sesuatu yang advantage gitu ya. Atau ada lagi misalnya eh kamu tahu nggak pemilik ini, jalan tol itu namanya Pak Yusuf Hamka, ya. Pak Yusuf Hamka itu menjual nasi kuning. Nasi kuningnya itu lebih murah, bukan lebih mahal. Jadi harganya misalnya 15.000. Dia ngejualnya cuma 5.000, 3.000 apa. Dia bukan mencari uang sebenarnya, ingin membantu orang. Tapi supaya warung lain tidak tersaingi oleh harga murah, dia malah ngorder pada warung itu. Jadi yang harusnya dibayar 15.000 kepada warung dibayar 15.000, tapi orang yang beli nasi kepada nasi kuning yang disediain itu cuma bayar 3.000. Jadi 12.000-nya disubsidi. Nah, ini suatu kreativitas, tapi ini disebut social entrepreneur. Jadi seorang pengusaha ya, atau seorang wirausahawan dengan cara bergerak untuk sosial, disebut social entrepreneurs. Nah, gimana pandangan kalian terhadap hal itu misalnya ya? Saya ngomong ini contoh aja, nggak mesti itu, boleh apa aja. Ya, cukup satu halaman A4 aja ilustrasinya ataupun pandangan kalian terhadap hal tersebut. Jadi gitu, nanti diupload ke SSO dan di email ke saya melalui satu file email pengurus kelas, apa ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara. Jadi nanti di email ke saya dari satu orang, jangan semua orang masing-masing email. Saya bingung nih kelas mana dan sebagainya. Begitu. Tepat jam 20 atau 1,5 jam ya lebih kurang kita diskusi ini, karena SKS 3 SKS itu sebenarnya satu session dosen yang menjadi narasumber, satu session mahasiswa diberi tugas mandiri. Oh ya, satu session lagi itu tugas kelompok. Nah, untuk Meli dan Daniel, tolong kelas kalian dibentuk kelompoknya 5 orang 5 orang. Nah, nanti kelompok ini akan saya beri tugas. Yang ini kan tugas mandiri nih, buat resume yang kreativitas nih. Nanti ada tugas kelompok, bagaimana menganalisis suatu produk tertentu atau jasa tertentu. Kalau kita mengupgrade mereka menjadi memenangkan market leaders ataupun penguasaan pasar, apa strategi yang kalian per kelompok akan berikan masukan misalnya. Jadi tolong setiap kelompok itu 5 orang. Apabila jumlah 5 itu ada yang ganjil sehingga jadi 6, karena dibuat kelompok satu lagi nggak cukup orangnya, ataupun kebenaran tinggal 4, nggak apa-apa. Yang penting 5 orang itu adalah patokannya. Oke. Kang Indah, ada lagi yang mau disampaikan? Ya, ini buat event yang akan datang. Kapan itu? Yang terdekat tanggal 27, Hari Kesaktian Pancasila. Ini Hari Kesaktian Pancasila. Jadi kalian tahu bahwa Pancasila itu pernah mau diguncang dengan gerakan 30 SPKI. 30 September ya. Sehingga kemudian berhasil ditumpas oleh pemerintah waktu itu, Tentara Republik Indonesia, sehingga Pancasila sebagai ideologi negara terselamatkan, sehingga diperingati 1 hari kemudian, yaitu 1 Oktober. Ini tidak wajib karena tidak berkaitan dengan kreativitas langsung, tapi bagi kalian yang ingin join juga pada event ini dan mengirimkan screen-nya, nah itu kita berikan tambahan point reward seperti yang lalu. Oke, thank you very much for your attention.